Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nurul Dinia dari kelas 1A Ilmu Komunikasi dengan NIM 12140320040, mahasiswa dari UIN Suska Riau semester 1. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah singkat tentang tantangan dakwah pada akhir zaman ini. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan beserta sahabat. Semoga kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kehidupan umat Islam saat ini memasuki fase keempat dari 5 fase kehidupan akhir zaman. Rasulullah pernah mengingatkan umatnya, fase keempat merupakan fase di mana fitnah paling besar dalam peradaban manusia. Berbicara tentang akhir zaman, pada saat ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah dan kesesatan. Agar terhindar dari kesesatan tersebut, perlulah kita meningkatkan ibadah dan iman kita agar terhindar dari hal tersebut. Dan juga kita harus menyebarkan kebaikan dan dakwah Islam, agar Islam selalu ditegakkan sampai akhir. Dakwah Islam mempunyai arti tersendiri, yaitu seruan kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara dan tujuan tertentu. Dakwah juga disebut sebagai komunikasi Islam yang memiliki unsur materi, sasaran, dan tujuan dakwah. Kegiatan dakwah tidak cukup dilakukan dengan lisan saja. Keberadaannya mesti didukung dengan media sebagai jembatan untuk menghubungkan ajaran Islam dengan masyarakat. Media di sini bisa berupa media apa saja, termasuk layar dan lembar atau seperangkat alat komunikasi massa lainnya. Media berdakwah pada masa kini banyak macamnya. Seperti contoh ini, berdakwah menggunakan animasi agar lebih dinikmati dan lebih dipahami oleh khalayak, maupun orang dewasa atau anak-anak. Namun, di balik kemudahan berdakwah pada masa kini, ada tantangan di baliknya. Tantangan dakwah pada akhir zaman atau masa kini yaitu: yang pertama adalah kejahatan cyber atau hoax. Pada masa ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak atau oknum tertentu untuk menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Seperti contoh, pada masa ini banyak sekali ustadz atau ustazah dan dai yang berdakwah dan menyebarkan agama Islam dengan media teknologi modern seperti radio, TV, internet, dan lainnya. Mereka berdakwah dengan media tersebut dan sesuai dengan syariat Islam. Namun, ada pihak yang tidak menyukai dakwah yang mereka sampaikan. Kemudian pihak tersebut mengedit atau memalsukan dakwah mereka, kemudian menyebarluaskan fitnah tersebut kepada masyarakat luas agar membenci atau menjelek-jelekan pendakwah ataupun ajaran yang disampaikan tersebut. Hal itu sangat merugikan dan dapat menyebabkan perpecahan antar umat manusia atau umat beragama. Yang kedua, tantangan dakwah lain yang dapat dirasakan pada masa sekarang adalah kurangnya kepedulian dan sikap acuh tak acuh. Pada zaman sekarang sudah banyak orang yang lalai atas kewajiban terhadap syariat agamanya. Seperti contoh, pada masa sekarang banyak anak muda yang rela membuka aurat mereka demi ketenaran dan kesenangan duniawi. Kemudian pada saat ditegur atau dinasehati, mereka malah memberontak dan tidak menerima nasihat tersebut. Mereka beranggapan bahwa penasehat tersebut adalah orang yang sok suci. Tantangan dakwah lainnya adalah semakin banyaknya orang yang munafik untuk kepentingan dunia. Kemudian fenomena alim ulama yang menyimpang, orang munafik yang untuk kepentingan dunia ini, dan ulama sesat dan menyesatkan merupakan tanda-tanda akhir zaman. Islam tercabik-cabik oleh perpecahan internal sehingga energi kita habis. Munculnya fenomena tersebut karena mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ancaman terbesar umat Islam saat ini adalah pembelokan akidah dan aliran sesat. Pada saat ini contohnya seperti munculnya ustadz bodong atau ustadz jadi-jadian. Mereka berdakwah tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Demikian dakwah singkat yang telah saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.